Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo, MMMSI, ingin klarifikasi berita yang beredar bahwa Paiman Raharjo, Wamendes, terlibat di dalam pembuatan ijazah palsu Pak Jokowi. Saya lacak, sudah saya investigasi lah, sehingga ketemu ujungnya. Nah, hari ini ada informasi baru dari Mas Roy Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan channel saya Ujri Channel ya. Terima kasih ya untuk subscriber saya ya yang telah mensupport channel ini dari dulu gitu, dan sampai sekarang alhamdulillah channel ini berkembang dengan baik. Begitu ini kita akan bereaksi video kabar terbaru dari Betor Betor yang katanya politisi PDIP. Dan beliau di wawancara ya di TV One nih kayaknya, di TV One gitu. Dan apa ya yang dibicarakan oleh Betor Suryadi katanya tentang ijazah Jokowi yang katanya yang dibuat di Pasar Pramuka Jakarta situ, katanya seperti itu ya. Dan kita akan lihat bersama-sama bagaimana pernyataan Betor Priyadi tentang ijazah Jokowi. Kita lihat videonya. Faktanya kan sudah saya urai, sudah saya lacak, sudah saya investigasi lah, sehingga ketemu ujungnya. Nah, hari ini ada informasi baru dari Mas Roy Suryo bahwa ada seorang profesor namanya Pak Paiman Raharjo, pemilik daripada satu di antara kios, kemungkinan dia yang mencetak ijazah tersebut karena dia adalah ketua relawan sedulur Jokowi. Itu yang info terakhir. Baik, siapa saja yang Anda ketahui pihak-pihak yang kemudian ini terlibat dalam proses pencetakan ijazah ini, Bang Bitor? Kalau yang saya urai pertama itu adalah kader kami, kader Partai PDI Perjuangan. Di situ ada Denny Iskandar, di situ ada Yulianto, ada Indra, terus dari Solonya ada Anggit, ada. Oke, barusan katanya info terakhir ya yang dia sampaikan di TV One. Dia berbicara tentang ijazah Jokowi yang katanya dia sudah menelusuri dan menginvestigasi ya. Tapi di narasinya itu, coba kalian teliti ya, di narasinya ada informasi dari Roy Suryo, kabar terbarunya informasi dari Roy Suryo. Tadi yang katanya sudah investigasi ketemu ujungnya, ini bagaimana ya, kan dipertanyakan ini. Kedua, kemungkinan ada seseorang ya, ada seorang di sana katanya namanya Paiman entah siapa gitu kan, yang mempunyai toko di situ yang diduga biasalah itu takut dilaporkan karena ucapan diduga, indikasi ya, kemungkinan itu kata-kata yang apa ya 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 ketakutan lah, kata-kata yang dia lontarkan itu sangat waspada takut kepleset ya, takut dilaporkan, makanya dia berbahasa seperti itu, iya kan, berbahasa seperti itu gitu. Lucu sekali orang ini gitu ya. Kita akan lanjut videonya ya. David, ada Widodo. Nah,
informasi hari ini melompat. Jadi kalau tadinya kita menemukan siapa-siapa orang-orang kader, orang-orang tim Solo yang melakukan rembukan untuk membahas kekurangan dokumentasinya Jokowi untuk memenuhi syarat maju di gubernur DKI. Nah, itu yang kita rilis tahun 2012. Kita menguraikan pertemuan-pertemuan, kita menguraikan siapa-siapa. Nah, tadi pagi Mas Roy Suryo menceritakan, memberi informasi bahwa ada ketua relawan Jokowi, dulur Jokowi, yang memiliki kios di situ, yang melakukan bisnis di situ. Nah, jadi kemungkinan dia yang ikut terlibat dalam pencetakannya. Karena dari situ terus dia menjadi wamen, dia menjadi apa segala macam, tuh urusan lain lah. Tapi ada bukti yang akan kita kejar, bagaimana profesor ini terlibat dalam pencetakan itu. Kapan dia ketemu Widodo? Begitu Mbak Rita. Baik, Bang Victor. Kalau dari yang Anda temukan, Anda pahami begitu ya, mengapa ijazah ini harus dicetak ulang begitu di yang kita sebutlah di kawasan Jakarta Timur ini, di Pasar Pramuka? Jadi gini, harus paham dulu bahwa Jokowi itu kan masuk ke Jakarta untuk pilkada DKI. Baru 1 tahun kemudian dia lompat. 2014 tuh dia mencalonkan pilpres. Jadi semua dokumen yang dipersiapkan untuk pilgub itu kan diserahkan kepada KPUD Jakarta DKI. Nah, untuk maju ke pilpres kan dia mempersiapkan dokumen itu lagi. Untuk sejenis apa ya? Ya pokoknya mempersiapkan dokumen itu supaya memenuhi syarat untuk dibawa ke KPU RI. Nah, jadi kita menyebutnya ulang. Padahal itu ya itu juga, cuman itu tadi yang pertama 2012 diserahkan kepada KPUD DKI, terus yang 2014 diserahkan kepada KPU RI. Begitu. Bang Victor, apakah fakta-fakta ini juga sudah, atau mungkin bukti yang Anda kantongi ya, ini juga sudah diberikan begitu kepada pihak kepolisian, dalam hal ini yang menangannya adalah Barreskrim? Saya nggak ada urusan dengan polisi. Saya berurusan dengan sesama kader partai. Mereka yang terlibat di awal pertemuan dengan tim Solo. Siapa-siapa orangnya, di mana tempatnya. Saya uraikan. Saya nggak ada urusan dengan polisi. Ini kan urusan bagaimana saya menginvestigasi, menjelajahi jejak langkah, bagaimana terbentuknya dokumen itu. Nggak ada ujungnya. Faktanya itu nggak ada ini, apa yang dibicarakan ini. Jadi ucapannya siapa siapa ini? Pak siapa lupa namanya ya. Ya inilah gitu loh, yang inilah. Itu tetap aja dari tadi bicaranya itu informasi dari Roy Suryo. Mana faktanya gitu. Dan dia berbicara tentang profesor. Kalau nggak salah profesornya ini mengklarifikasi, kalau nggak salah. Ya. Profesornya ini mengklarifikasi tentang tuduhan tentang ijazahnya Pak Jokowi yang dibuat di Pasar Pramuka. Ya. Kita akan tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo, MMMSI, ingin klarifikasi berita yang beredar bahwa Paiman Raharjo, Wamendes, terlibat di dalam pembuatan ijazah palsu Pak Jokowi. Perlu saya sampaikan bahwa sesuai penjelasan dari UGM, Fakultas Kehutanan, bahwa Pak Jokowi sah, yaitu lulusan dari UGM. Terkait tuduhan ijazah palsu yang dibuat di Pramuka Pojok Matraman, itu saya pastikan itu tidak benar. Saya memang pernah yaitu usaha percetakan dan fotokopi dalam rangka saya agar bisa tetap sekolah. Itu tahun 1997 sampai 2002. Setelah itu saya tidak lagi punya usaha di Pramuka Pojok Matraman karena saya saat itu sudah menjadi Kaprodi
Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Profesor Dr. Mustopo Berkama. Bisa dicek tahun itu, 2002-2003 itu saya sudah menjadi kaprodi. Jadi tidak benar jika ijazah Pak Jokowi itu palsu dan dibuat di Pramuka Pojok. Kemarin menyebutkan keterlibatan Anggit, keterlibatan David, keterlibatan Widodo, dan sekarang menyebut keterlibatan Paiman Raharjo. Saya pastikan bahwa itu fitnah yang sangat jahat dan keji. Saya kira segera bertobat dan mengakhiri, jangan sampai banyak orang lagi yang difitnah sehingga semakin banyak dosa yang dibuat. Saya kira itu klarifikasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya barusan klarifikasi dari Profesor Paiman ya. Namanya Paiman nih kayaknya belakangnya gitu loh. Yang tadi ya mungkin maksudnya Bentor Suryadi itu politisi PDIP ya. Itu ini kayaknya kemungkinan ini ya. Saya akan mengutip bicaranya beliau lah. Menjadi kemungkinan lah gitu. Mungkin ini gitu loh. Beliau kan bicara tadi dulu itu ya ya memang buka toko di situ tapi sampai 2002 gitu. Iya, dari kelompok-kelompok mereka itu ya bagaimana caranya lah untuk menjatuhkan Pak Jokowi gitu loh, dengan segala cara. Ya dengan segala cara itu dengan tegas sekali ya barusan itu kan Bapak Paiman ini mengatakan bahwasanya jangan memfitnah, tolong bertobat ya kan? Ya biar tidak ada korban-korban lain. Ya ya sulit gitu loh, sulit, repot kalau sudah sakit hati, kalau sudah di hatinya itu ya, sudah ada kedengkian ya bagaimana caranya sudah menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan seseorang gitu loh, terkhusus itu Pak Jokowi ya kan. Pak Jokowi harus jatuh sejatuh-jatuhnya tetapi tidak akan mungkin beliau itu jatuh. Yang jatuh itu kalian-kalian yang menghalalkan segala segala cara untuk menjatuhkan Pak Jokowi begitu. Karena kemungkinan mereka itu panik ya kan, panik eh, isu Fufu Fafa gagal ya kan, katanya siapa Bang Fris Boy ya ijazah Jokowi, Bapak Jokowi Bareskrim mengatakan bahwasanya ijazahnya asli ya kan, IKN. ah Just begitulah orang-orang itulah gitu loh. Kita dilihat aja lah ke belakangnya gimana gitu loh. Ya mungkin kalau seperti ini Bapak Bentor Suryadi mungkin termasuk juga akan mungkin ya akan dilaporkan juga karena bisa-bisa ini pencemaran nama baik juga gitu ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.